Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan curahan karunia-Nya kepada kita, memberikan nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada tauladan kita, junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga umat yang hingga akhir zaman. Apa kabar sahabat PKS TV dimanapun Anda berada? Hari ini alhamdulillah PKS TV Jawa Barat kembali bisa menghadirkan sebuah program yang telah rutin bersama-sama kita mengikuti. Dan hari ini alhamdulillah dengan sebuah format yang sedikit berbeda. Ya, insya Allah hari ini kita akan tayang menghadirkan langsung pembicara kita, di mana nanti kita bisa berdiskusi dengan beliau dalam kajian pagi PKS TV. Dan insya Allah di pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama mengangkat sebuah tema berkaitan dengan menyelami makna Ramadan. Dan telah hadir bersama kita yaitu pembicara Ustadz Muhammad Indra Kurniawan SAG. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Sofyan, Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Indra sudah berkenan hadir di studio kami ya untuk bisa memberikan materinya di hari ini tentang menyelami
makna Ramadan. Sebelum nanti Ustaz menyampaikan materi di pagi hari ini, tentu bagi kita semuanya Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu kehadirannya. Kita nantikan kehadirannya. Dan ternyata di antara orang-orang yang menunggu kehadiran bulan Ramadan itu, ternyata oleh Allah pun sudah ditegaskan, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena orang yang memang dia biasa-biasa saja, dia tidak ada antusias dalam menyambut bulan Ramadan, bisa jadi memang kadar keimanannya belum sama dengan orang-orang yang punya antusiasme dalam menyambutnya. Nah, tapi tentu saja bagi kita, ya, dalam rangka menyambut Ramadan, dalam rangka menjadikan Ramadan ini memiliki sebuah nilai yang betul-betul berkualitas, ini kita perlu apa Ustaz ya? Perlu memiliki ilmu khusus, perlu sebuah merefresh kembali gitu ya. Apa saja nih yang kira-kira perlu kita lakukan ya dalam rangka menjadikan Ramadan ini betul-betul memiliki makna. Maka hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah tema menyelami makna Ramadan. Nah, untuk itu mungkin dipersilakan kepada Ustaz Indra menyampaikan hal-hal apa, poin-poin apa yang perlu kita lakukan agar Ramadan ini memang memiliki sebuah nilai yang tidak biasa-biasa saja. Ustaz. Ya, baik. Syukran jazakallah Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat PKS TV, hafizakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersua dalam acara kajian pagi ya, PKS TV Jabar, berbicara tentang saum Ramadan atau puasa Ramadan. Tentu kita sudah mengetahui apa keutamaan, apa faidah yang demikian besar ya terkait dengan bulan Ramadan ini. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk tadi bahasa saya merefresh tentang ibadah saum Ramadan ini, agar kita betul-betul mengetahui tentang apa hal yang paling substansi itu dari ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan. Jadi kan Sofyan, yang pertama menurut saya yang harus kita refresh, yang harus kita ingatkan pada diri kita terkait dengan ibadah saum di bulan Ramadan ini adalah, pertama, kita harus menyadari bahwa hakikatnya ibadah saum Ramadan ini adalah merupakan sarana pembuktian keimanan. Ya, sarana pembuktian keimanan. Bukankah di dalam ayat ini juga sudah jelas sebetulnya ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semua tadi? Iya, sudah hafal semuanya kita gitu ya. Dari sejak kita balik istilahnya melaksanakan ibadah puasa, hadir di majelis taklim, di ceramah tarawih, pasti dibacain tuh ayat itu kan, gitu ya. Nah, di sana jelas sekali seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya apa Kang Sofyan? Itu artinya ya yang diseru orang beriman. Orang yang melaksanakan puasa berarti adalah orang yang merasa terpanggil oleh seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya secara otomatis gitu ya. Secara otomatis saum Ramadan ini hakikatnya adalah merupakan sarana pembuktian. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala itu atau kita semua bahkan gitu ya, kita semua bisa melihat kalau ada orang yang tidak melaksanakan saum Ramadan ya, padahal tidak ada udzur pada dirinya, ya berarti dia tidak merasa terpanggil, dan itu artinya ya patut dipertanyakan juga gitu keimanannya ya. Betul. Apakah dia itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu. Karena kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia terpanggil. Langsung merespon gitu ya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita sekarang masih melihat gitu kenyataan pada hari ini ya, kita masih melihat ya
di bulan Ramadan ada orang-orang yang dia di siang hari dan kelihatannya juga bukan, ya dia bahkan bisa kita pastikan bisa jadi dia ini KTP-nya juga Islam, Muslim, seorang Muslim, tapi dengan ringannya gitu ya, dengan ringannya dia tidak melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum. Ada yang ngerokok, ada yang sambil makan-makan gitu dan sebagainya, dan bukan orang yang sedang safar gitu ya. Nah ini artinya kan ada di kalangan saudara-saudara kita umat Islam mungkin gitu, yang belum memahami bahwa ini adalah merupakan kewajiban itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau bisa jadi sudah mengakui, sudah memahami bahwa ini adalah kewajiban, tapi dia ya tidak merasa terpanggil. Artinya, nah ini menjadi barometer ya. Ini menjadi saum Ramadan ini menjadi barometer keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang tua, mungkin di antara sahabat-sahabat semua nih ya, ada yang sudah jadi orang tua, sekedar manggil anak saja. Nah, dan anak itu dia ingin diakui sebagai anak. Maka ketika dipanggil, minimal dia langsung merespon. Tuh. Nah, maka ketika Allah memanggil pun, nah ibaratnya harus ada respon. Mungkin itu ya contoh sederhananya mungkin saja. Contoh sederhananya adalah kita ini kalau kita merespon, artinya masih ada keimanan. Betul. Di dalam diri kita. Nah, disitulah kenapa saya sebut atau kita harus memahaminya ya, bahwa saum Ramadan ini hakikatnya adalah pembuktian keimanan kita, bahwa masih ada keimanan di dalam diri kita, walaupun mungkin tidak terlalu kuat gitu ya, tidak terlalu kokoh, tapi kalau ada respon, ada rasa terpanggil gitu ya, berarti masih ada keimanan di dalam diri kita. Walaupun mungkin sholatnya masih belum tepat waktu, Bisa jadi ya. Mungkin sholat sunnahnya itu, jangankan membayangkan sholat sunnah dilakukan, misalnya sudah sholat fardu saja sudah luar biasa gitu ya. Ketika turun perintah atau mendengar perintah ayat ini, dia pun siap dengan saum, walaupun mungkin saumnya pun belum sempurna. Betul. Walaupun hanya mungkin dikatakan minal ju' wal atas itu misalnya hanya dapat lapar dan dahaga, tapi dia saum tuh misalkan. Itu termasuk biasanya. Iya, artinya dia begini, secara dohir, ya, secara dohir. Tadi yang pertama bahwa ini pembuktian keimanan. Terus secara dohir juga dengan melaksanakan ibadah puasa itu atau ibadah saum itu, berarti kita ini sudah menunjukkan keislaman kita. Sudah menunjukkan keislaman kita. Kan Rasulullah ketika ditanya ya, ada hadis Jibril ya, Kak Sofyan hafal pasti. Hadis Jibril atau juga ada dalam hadis Arba'in. Itu di hadis Arba'in itu ada ya, ada hadis yang menceritakan tentang ini ya, menyebutkan tentang ini. Ada hadis Jibril, kemudian ada hadis yang bunyal Islamu ala khamsin. Ya kan? Nah, kan kalau di dalam hadis Jibril, Rasulullah ketika ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ketika ditanya tentang Islam, maka disebutkan rukun Islam. Salah satunya adalah saum. Atau dalam hadis yang tadi, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atau tegak di atas 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat, ya, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, melaksanakan sholat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Kemudian wa hajjil baiti, disebutkan haji dulu nih, kalau di hadis itu. Wa hajjil baiti. Yang kelima, wa saumi Ramadan. Nah, artinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu, kita sudah melaksanakan salah satu rukun Islam. Islam itu kan artinya tunduk, patuh, berserah diri. Nah, rukunnya apa kata Rasulullah? 5 itu rukunnya gitu. Kalau tidak terpenuhi salah satu rukun dari 5 ini yang paling pokok kan? Ini yang paling pokok gitu. Yang 5 ini. Kalau ada salah satu yang tidak kita laksanakan, itu artinya keislaman kita ini belum sempurna. Ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum sempurna, atau bahkan dipertanyakan, bahkan tidak sah. Keislaman kita bisa jadi tidak sah gitu. Ketika kalau dalam bahasan para ulama kan, orang yang tahu ini sebuah kewajiban tetapi dia menentang kewajiban itu gitu ya, menentang kewajiban itu ya, mengingkarinya, itu kan di antara para ulama juga ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan orang itu sudah kufur.
gitu, sudah murtad gitu. Ya. Ada juga yang berpendapat kalau masih mengakui ya itu adalah kewajiban, tapi dia hanya karena malas, maka dia disebut sebagai fasik. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, artinya dengan melaksanakan ibadah puasa itu berarti kita sudah menetapi salah satu rukun Islam. Betul. Artinya kita sudah berupaya untuk menyempurnakan ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau enggak gitu, kalau enggak melaksanakan tuh kita ya, enggak melaksanakan saum Ramadan, berarti salah satu rukun ada yang tidak dilaksanakan. Artinya jadi tidak sempurna keislaman kita. Kan kalau kita sholat, ada rukun sholat, Al-Fatihah misalnya salah satunya. Al-Fatihah nggak dibaca gimana? Sholatnya tidak sah. Tidak sah, kan gitu. Nah, rukun Islam, salah satu rukunnya ibadah saum, ibadah puasa. Kita tidak melaksanakannya. Artinya apa? Bisa tidak sah, atau mungkin tidak sempurna, atau bahkan tidak sah. Tertolak itu keislaman kita. Tidak dianggap kita ini sebagai orang yang tunduk, patuh, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang paling pokok sebetulnya, hal yang paling substansi yang harus kita pahami berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Pertama adalah menyadari bahwa ini adalah sarana pembuktian, ya, sarana pembuktian keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, ini adalah sarana pembuktian juga ya untuk menunjukkan keislaman kita dalam arti ketundukan kita, kepatuhan kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih barang ganjul gitu ya. Tapi kalau kita masih melaksanakan rukun Islam tuh artinya apa? Kita ini orang yang tunduk. Orang yang patuh kepada Allah. Ada secuil harapan mungkin saja. Iya, iya. Tinggal penyempurnaan kan, penyempurnaan. Makanya kan ada tingkatan Islam hanya dengan menetapi 5 rukun Islam, ada tingkatan iman yang bukan hanya sekedar melaksanakan rukun Islam itu, tapi juga dia berusaha untuk menetapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu. Kan gitu. Ini luar biasa memang. Ya tadi ya, saya ada satu cerita Ustaz. Seseorang yang pernah ngobrol dengan saya, memang ketika masuk bulan Ramadan itu dia muslim tadi saya. Dia muslim. Tapi dia memang tidak sama sekali tidak punya perasaan terpanggil untuk melaksanakan saum. Siang makan, dia siang itu ngerokok katanya ya. Sampai kemudian dia ditegur, diingatkan oleh Allah dengan sebuah cara. Ada kawannya yang sampai nanya, kamu teh agamanya apa? Kamu Hindu bah, sambil gitu kan ya. Dan situ dia langsung dia semacam tertampar ya, sampai kemudian iya ya saya tidak muslim ya. Awalnya dia marah kan. Dia ingin membuktikan Ustaz. Dia ingin membuktikan bahwa dia ini bukan Hindu ya. Dia ini muslim katanya. Jadi bukan agama, dia muslim. Maka ternyata dari cerita singkat ini akhirnya beliau ini selepas itu tahu. Selepas itu dia mencoba belajar kembali ya, menata kembali dan menunjukkan bahwa memang saya ini adalah muslim gitu. Ini kewajiban yang harus saya tunaikan begitu. Ya, itu seperti itu saja. Ya, gitu. Jadi saya sering mengingatkan ya ke dalam ceramah atau dalam khutbah atau dalam nasihat kepada anak-anak ya. Ini patut ditegaskan gitu. Patut ditegaskan karena kita memang hidup di zaman banyak orang yang mengaku sebagai seorang muslim tapi ternyata tidak komit gitu, tidak komitmen terhadap ajaran Islam. Jadi ini hal yang sangat mendasar, mau sih dia obrol gendai kan gitu. Mungkin kita ngomong begitu gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan banyak orang tidak melaksanakan saum. Oleh karena itu saya sering dalam khutbah atau dalam ceramah saya sering sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah melaksanakan saum. Tapi bisa jadi ada keluarga kita ya yang menganggap ini remeh. Sesuatu yang enteng saja ketika ditinggalkan. Mungkin kerabat, mungkin tetangga gitu. Nah, ini harus diingatkan tentang hal ini. Ini adalah pembuktian keimanan. Saum ini ya, selain yang tadi ya ibadah-ibadah yang lainnya atau perintah-perintah yang lain. Ini sarana pembuktian keimanan, ini untuk menunjukkan keislaman kita. Bukan sesuatu yang remeh begitu. Iya, ini menjadi sebuah hal yang kadang memang tadi banyak dilupakan
Yang kedua apa Ustaz? Apa Ramadan sebagai bulan pembuktian, selain pembuktian pengorbanan, itu pembuktian apa lagi nih Ustaz? Yang kedua yang harus dipahami ya, terkait dengan Ramadan ini, bahwa ibadah saum Ramadan ini adalah merupakan kesempatan. Ini merupakan sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya masih ayat yang tadi. Ayat yang tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla itu saya pernah baca aja ini ya, bukan karena pintar bahasa Arab. Saya pernah membaca kata-kata la'alla di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada dua makna. La'alla itu bisa bimakna taklil. Taklil itu artinya tujuan. Penyebutan la'alla itu untuk menunjukkan tentang tujuan, ya, target gitu. Kemudian la'alla juga bisa bimakna taroji. Taroji itu pengharapan. Jadi kata-kata la'alla itu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin ya, mengharapkan dengan apa disebutnya gemblengan ya, gemblengan saum di bulan Ramadan itu, maka diharapkan kita ini menjadi orang yang bertakwa, atau tujuan dari saum Ramadan ini adalah kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi kan Sofyan gini, kita harus menyadari betul tentang ini ya, menyadari betul bahwa saum Ramadan itu kalau hanya sekedar secara dohirnya nih, saum Ramadan ya sesuai dengan definisi atau rukun dari saum Ramadan itu mungkin hanya sekedar menahan diri. Ya kan, kalau kata Syekh Said Sabiq itu ketika mendefinisikan tentang saum Ramadan, beliau mengatakan saum Ramadan itu adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari al-muftirat. Al-muftirat itu hal-hal yang bisa membatalkan saum kita, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari gitu ya, itu al-muftirat gitu. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'niyah, disertai dengan niat untuk melaksanakan ibadah begitu. Nah, kalau lihat dari definisi, seolah-olah kan kita hanya, kalau saum itu ya cukup dengan sederhana aja gitu ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kalau cuma gitu aja, saya ingat dulu anak saya yang paling bungsu itu, seingat saya ya, itu pernah tamat ketika mungkin umurnya baru umur belum SD gitu. Ya, sudah bisa. Kalau Kang Sofyan saya gitu ya, yang umurnya udah 30, 40-an gitu ya. Saya 25 ya. Saya 17. Katanya kalau kita disuruh cuma begitu aja gampang. Beres tuh saum Ramadan. Tapi kan bukan itu. Nah, makanya tadi kata la'allakum tattaqun itu harusnya kemudian menyadarkan kita. Menyadarkan kita bahwa saum Ramadan itu ada tujuannya, ada pengharapannya dari kita untuk apa? Peningkatan ketakwaan. Makanya saya pernah baca dalam salah satu buku ya, kalau tidak salah saya Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Fiqh Siyamnya itu para ulama, kata saya Yusuf Al-Qaradawi, menyebut saum Ramadan itu sebagai riyadhatur ruh. Ya, riyadhah itu kan kalau terjemahan dalam bahasa Arab kontemporer, riyadhah kayak olahraga ya, riyadhah itu. Kalau dalam konteks tasawuf, riyadhah itu semacam latihan jiwa, melaksanakan amalan-amalan gitu ya, kalau dalam konteks tasawuf gitu ya. Nah, saum Ramadan ini disebut sebagai riyadhatur ruh. Dia ini latihan bagi jiwa gitu. Bahwa saum Ramadan ini memang ya bulan yang istimewa,
di mana di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala itu mengobrol ya, mengobrol apa ya? Maghfirah, rahmat gitu ya, keutamaan yang sangat besar. Bahkan kalau dalam Quran surat Al-Qadar itu kan khairum min alfi syahr. Nah, bisa jadi dari sana gitu ya. Bisa jadi dari sana juga ya, gitu. 1000 bulan. 1000 bulan gitu. Bisa jadi 1000 bulan itu kemudian menandingi ya amalan-amalan lain misalnya. Allah bisa terjadi begitu gitu ya. Makanya begitu istimewa sekali ya sahabat-sahabat PKS TV Jabar. Perlu tadi ya kita memaknai kembali, menyempurnakan kembali semangat kita dalam mengisinya dengan amal-amal saleh. Menarik, insya Allah nanti kita akan kembali sambung, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali bersama kami, kajian pagi PKS TV Jawa Barat. Masih bersama dengan Ustadz Muhammad Indra Kurniawan, SAG, dan saya, Sofyan Taufik, yang akan menemani Anda semuanya di pagi hari yang berbahagia ini. Ustadz, hadis yang tadi saya sampaikan dari hadis riwayat Ibnu Majah saja, kisah tentang Tolha. Bagaimana salah satu sahabat yang oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, walaupun mungkin dalam pandangan Tolha ini beliau ini beramalnya tidak sama dengan sahabatnya yang tadi. Nah, diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan. Ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sahabat tadi ini bertambah takwanya, bertambah amalnya. Betul-betul bisa memaknai secara luar biasa hakikat istimewanya bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya. Di bulan Ramadan ini tadi saya sebutkan ya bahwa ini adalah sarana peningkatan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun tadi. La'allakum tattaqun. Nah, ketakwaan yang diharapkan atau sikap takwa, ya, karakter takwa yang diharapkan bisa muncul di dalam diri kita atau terlatih di bulan Ramadan itu paling tidak ada dua. Ya, paling tidak ada dua. Yang pertama adalah munculnya kuwatul imsak. Kuwatul imsak. Kekuatan imsak. Jadi kan definisinya kan Ramadan itu al-imsak wa anil muftirat gitu ya. Nah, itu secara dohirnya menahan diri, mengendalikan diri dari makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari. Tapi secara Termasuk yang bisa mengurangi pahala kita. Iya, betul. Hal-hal yang mengurangi pahala kita, termasuk menahan diri itu. Nah, secara maknawiahnya, ya, dengan saum Ramadan itu diharapkan lahir kuwatul imsak, kekuatan pengendalian diri. Dan itu hakikat ketakwaan itu kan itu, ya, munculnya pengendalian diri. Bukan hanya di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, padahal halal gitu ya. Itu kan di bulan-bulan lainnya itu halal. Tapi di bulan Ramadan hal itu kemudian kita tahan. Wayahna. Untuk apa? Melatih diri kita. Jangan sampai kita ini terlalu tamak kepada dunia. Jangan sampai kita ini terlalu hubbud dunia, terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut, al-wahm itu. Jangan muncul itu. Makanya dengan saum Ramadan itu, dengan latihan gemblengan di bulan Ramadan itu, sebetulnya itu adalah sebagai latihan untuk memunculkan kekuatan. Ya. Dua kekuatan tadi yang saya sebutkan. Pertama adalah kuwatul imsak, kekuatan pengendalian diri. Kalau setelah bulan Ramadan, ya, atau setelah kita melaksanakan berbagai macam ibadah yang secara umum kan ibadah itu sebetulnya la'allakum tattaqun semuanya juga, gitu kan? Sebetulnya ya seluruh ibadah juga. Kemudian tidak muncul kuwatul imsak, berarti kita ini belum berhasil latihannya gitu.
latihan Ada kita selama masalah ya, Ramadan. Ustaz ya. Ya, Ada catatan, ada masalah berarti. ada masalah gitu. Di latihannya itu, di riadohnya itu ada masalah gitu. Nah, oleh karena itu ini saatnya ya kita betul-betul memaknai betul gitu, memaknai betul tentang ibadah saum Ramadan ini. Nah, ini kan kalau kita betul-betul memahami ya makna dari saum Ramadan ini, bagaimana kuwatul imsak, yang pertama dari pengendalian diri, ya kekuatan pengendalian diri. Kemudian yang kedua adalah kuwatul indifa, Kang Sofyan. Kuwatul indifa itu apa? Kekuatan motivasi. Itu hakikat takwa itu kan itu. Adanya kekuatan pengendalian diri, adanya kekuatan motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya dilatih di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan kita dilatih itu. Kan kalau di bulan Ramadan kita ngadak-ngadakinnya tilawah Quran jadi meningkat. Yang bisa cuma 1 juz, mungkin bisa sampai 2 juz, 3 juz gitu di bulan Ramadan. Kuwatul indifa. Kekuatan bertambah, motivasi ya, kekuatan motivasi. Nah, tentu saja gitu kekuatan kuwatul indifa ini atau tadi kuwatul imsak ini, kalau kata saya Aid Al-Qarni, ya jangan hanya berlangsung di bulan Ramadan saja gitu. Ini kata saya Aid Al-Qarni itu, ini adalah potret buram potret buram Ramadannya umat Islam, karena mereka itu bergiat-giat, bersemangat hanya di bulan Ramadan. Kayaknya saya harus istighfar Ustaz ya. Sama saja. Sama saja kan kita nih. Ya si dua yang kusanya keimanan gitu. Cuman kan idealnya itu setelah Ramadan ini kita semakin meningkat. Kekuatan tadinya kuwatul imsak, kemudian kuwatul indifa. Kekuatan motivasi untuk beramal. Nah, kalau hakikat ini bisa kita pahami, sebetulnya ini tuh bisa menjadi solusi. Jadi saum Ramadan 30 ini bisa menjadi solusi, menjadi bagian solusi bagi permasalahan umat. Kan hakikatnya sekarang orang banyak korupsi, ya, orang banyak melakukan kolusi. Itu karena apa? Tidak memiliki kuwatul imsak. Ya, nggak tahan gitu ya, nggak tahan gitu. Akhirnya terjadilah itu semua. Gitu. Kemudian kenapa orang saat ini misalnya malas-malesan gitu ya, malas-malesan memperjuangkan Islam, malas-malesan berkorban? Karena apa? Tidak memiliki kuwatul indifa. Di bulan Ramadan kita ini dilatih 2 hal itu kan, Sofyan. Jadi memang Ustaz ya, Sufyan Ramadan itu maksudnya kita di bulan Ramadan 2 hal ini ya, sahabat Perkas TV Jawa Barat dimanapun Anda berada, memunculkan semangat untuk bisa menahan diri. Yang boleh saja di bulan Ramadan dilarang saja. Nah, apalagi yang dilarang, ya. Apalagi yang dilarang oleh Allah, tentu itu harus semakin kuat untuk kita semakin menjauhinya gitu. Lalu yang kedua adalah kekuatan semangat, motivasi dalam diri kita. Karena memang sebagian kita Ustaz ini sebuah ya, masalah sebetulnya ya. Saya lah katakan, saya masih memerlukan penyemangat itu dari eksternal, dari luar Ustaz. Kira-kira itu salah nggak sih Ustaz? Kira-kira Ustaz? Nggak bisa nih, kadang saya harus semangat nih, saya harus bisa besok 3 juz, saya harus bisa 4 juz ya. Tapi ternyata pas udah besok ya, masih begitu-begitu saja. Kadang salah nggak ketika kita mengandalkan dorongan, faktor eksternal ya sebagai salah satu penyebab motivasi kita meningkat? Kira-kira gimana Ustaz? Itu nggak masalah dalam karena kita ini kan sedang berproses ya. Dan menurut saya semua kita tuh selalu butuh motivasi, selalu butuh lingkungan misalnya untuk memotivasi kita gitu ya. Ya paling tidak mungkin saya merasa selalu butuh. Ya, selalu butuh, dan kita semua menurut saya selalu butuh dengan itu, dan tidak ada batasan saja. Tidak ada batasan. Ya siapa sih emangnya kita gitu, siapa gitu kan? Siapa kita ini gitu kan? Kita ini sangat lemah. Ya kita harus sadar, kita ini manusia ini lemah sekali. Kalau kita tidak mampu mengkondisikan diri. Nah, salah satu
upaya mengkondisikan diri itu adalah itu kita gaul dengan orang-orang yang soleh, cari lingkungan gitu kan, circle circle gitu kan ya, yang kira-kira bisa mengkondisikan kita, mengarahkan kita. Itu justru bagian dari ketakwaan menurut saya, bagian dari ketakwaan kita, kehati-hatian kita ketika kita mencoba untuk mencari lingkungan supaya kenapa kita bete ya, bete itu butuh tausiah gitu kan. Nah itu kan berarti bagus ya, berarti bagus. Jadi justru kalau kita merasa misalnya saya udah merasa nggak perlu dimotivasi lagi, itu menurut saya ada masalah ya bahaya kalau merasa kita sudah bisa memotivasi diri sendiri. Walaupun secara ideal ya itu harus ada seperti itu ya, dari dorongan pribadi kuat. Tapi menurut saya walaupun dalam kondisi seperti itu kita masih tetap, karena kan al-imanu yazidu wa yanqus, dikombinasi betul. Iya, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tetap kita butuh gitu. Allah alam ya. Jadi teringat sebuah kisah yang sudah sering disampaikan nih sahabat PKS di video barat dimanapun Anda berada, bahwa para salafus saleh itu mereka memotivasi diri mereka itu dengan tadi mungkin karena sudah paham misalnya, karena sudah paham maknanya, karena sudah paham hakikat dari ibadah itu sendiri. Makanya kita sering menemukan para asatidz, para penceramah menyampaikan, beberapa ulama terdahulu kalau sudah masuk bulan Ramadan tilawah Quran pun bisa sampai ada yang 60-90 kali khatam saja. Ya mungkin bagi kita kok bisa sih, masa iya sih gitu ya, masa kayaknya nggak mungkin gitu ya. Memang kalau saya ingat nasihat salah satu guru kita semua ya, menyampaikan bahwa memang parameter ibadah itu ketika ibadah itu banyak gitu ya, dalam frekuensi yang sangat tinggi, memang tidak bisa diukur dengan kacamata logika kan? Begitu Ustaz. Misalkan kalau kita pernah mendengar seorang sahabat Utsman bin Affan yang bisa membaca Al-Quran dalam satu kali berdiri ya, di saat sholatul lail gitu ya, kita langsung berpikir dengan kualitas bacaan kita. Saya mah baca berdiri satu juz satu kali duduk saja udah berat, ini satu Quran. Oh iya, seberapa kali? Khatam, berapa jam beresnya, kan gitu ya. Nah ternyata hal seperti ini pun akhirnya direspon oleh salah satu guru kita, mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi saya masih ingat nasihat beliau, memang tidak bisa diukur dengan parameter logika. Tapi ibadah yang luar biasa itu hanya bisa diukur dengan parameter keimanan. Makanya mungkin tadi di awal saya sampaikan bahwa Ramadan ini sebagai salah satu bentuk perwujudan, pembuktian, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sudah tersentuh hatinya dengan ibadah, dengan keimanan, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang mungkin katakanlah sholat fardu pun jadi ringan saja. Tapi ketika dalam hatinya belum ada keimanan, maka bakal sholat fardu pun menjadi sesuatu yang menjadi beban itu saja. Lagi ini saum misalnya, harus nggak boleh makan, nggak boleh minum dan seterusnya. Maka memang sahabat PKS TV penting bagi kita untuk mengetahui makna yang hakiki dari saum itu sendiri. Masa silakan dilanjutkan. Yang berikutnya nih, Kang Sofyan. Ini tausiah lah ya, tausiah pengingat bagi diri kita semua ya, termasuk saya di dalamnya, bahwa saum Ramadan itu dia hakikatnya adalah, tadi kan kita sudah tahu, hakikatnya adalah dia merupakan latihan kemudian sarana untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh lupa juga bahwa saum Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk melatih jasad kita, ya, melatih jasad kita, yakni dengan menyedikitkan makan. Ini pun sebetulnya ada keterkaitan supaya kita terkait dengan peningkatan ibadah dan lain sebagainya. Ya. Jadi saum Ramadan ini adalah momen kita untuk menyedikitkan makan sebetulnya. Walaupun kenyataannya gimana Kang Sofyan? Iya. Nah itu. Jadi saya ingat ini dulu pernah ada ya
ceramah Tarhim Ramadan tuh di sini di kantor PKS Jawa Barat. Ustadz Hilman Rosyad, rahimahullah, ya almarhum, almarhum sudah lama sekali itu. Salah satu poin ini kenapa saya jadi teringat ya. Salah satu poin yang beliau ingatkan kepada kita semua itu adalah bahwa di bulan Ramadan itu kita itu ini adalah merupakan momen bagi kita untuk menyedikitkan makan, ya menyedikitkan makan, fokus kepada ibadah. Bukan memindahkan jam makan, bukan memindahkan jam makan. Tapi kan kita tuh termasuk saya di dalam kadang-kadang nggak sadar, ya betul. Gitu kita nggak sadar ya di bulan Ramadan malah kita semakin makanan kita semakin banyak variannya, ya kan? Yang siangnya nggak makan seblak geser, Geser. yang siangnya nggak makan gorengan geser ke maghrib. Jadi sebenarnya mah anggar aja lo pikirin. Atau bagi di ya. Ya masih 3 piring gitu, cuman kita digeser-geser gitu kan. Nah, PR tadi. iya, ini kan salah satu PR ya, salah satu PR. Jadi ini nampaknya harus juga dikemukakan ya. Ini nampaknya sederhana sih gitu ya, nampaknya sederhana, menyedikitkan makan. Padahal ini kebiasaan kita justru berseberangan dengan itu gitu, bukannya menyedikitkan makan, tapi kita malah memperbanyak makanan gitu ya. Nah ini yang harus diingatkan bahwa ini momen kita untuk terbiasa menyedikitkan makan supaya ringan gitu, ringan ibadah. Kan kalau makan terlalu banyak juga kita jadi akhirnya malas, ya kan? Ngantuk. Mau mulai mau tarawih kita juga jadi ngantuk, ya pas tarawih jadi ngantuk gitu. Pas lagi taklim kita jadi ngantuk kalau terlalu banyak makan, tilawah juga ngantuk gitu. Dan termasuk barangkali juga ini PR bagi para orang tua. Mungkin misalnya anaknya 3, ada yang mungkin 4 atau 5. Anak pertama tadi pengen cimol, anak kedua pengen iru, anak ketiga Sebagian dan lain. Ketika orang tua memang tidak bisa mengkondisikan, mungkin ya memahamkan, buat tidak bisa mendidik ya. Mungkin alasannya karena kasihanlah jauh gitu ya. Jadi dipenuhi keinginan tersebut. Memang perlu lebih bijak barangkali mungkin saja ketika bagaimana merespon keinginan setiap orang di rumah itu yang paling penting. Kan tidak jarang itu yang terjadi di rumah, mungkin hampir sebagian besar kita ya. Kalaupun tadi nasihat Ustaz Hilman berkaitan sebagian kita ini memindahkan jam makan gitu ya, sehingga latihan untuk jasad kita di sana tidak tercapai dengan maksimal gitu ya. Memang di antara pentingnya orang tua pun gitu ya, bisa mengkondisikan bagaimana di rumah. Ya sudah, mungkin menunya ini gitu ya. Jadi karena realitanya demikian mungkin saja. Jadi betul memang latihan untuk menambah latihan jasad kita ya, para pemirsa PKS TV. Penting bagi kita untuk terus juga kita masukkan dari bagian dari program untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Mungkin pesan terakhir ya. Terakhir ini penting. Saya ingatkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ya. Betapa banyak orang yang melaksanakan sahur tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu illa al-ju', kecuali rasa lapar saja. Ya, ada di hadis yang lain walatos, ya, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah, ini seharus semakin menyadarkan kita, memahamkan kita tentang hakikat puasa. Ya, berarti kalau begitu, ya, saum Ramadan itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar, menahan dahaga saja. Karena tadi yang diharapkan adalah peningkatan ketakwaan, tertanamnya keimanan, ya, peningkatan ibadah dan lain sebagainya. Kami soimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Itu jelas sekali gitu ya. Ini menjadi pengingat buat kita semua. Itu aja lah yang terakhir. Jadi semangat kita untuk bisa meningkatkan iman itu sudah terus kita bangun. Semangat untuk menambah takwa kita terus bangun. Kemudian cinta kita kepada Allah juga demikian. Ya sampai kemudian kita di poin terakhir tadi saya kalah oleh gorengan. Biasa dia kalah oleh sesuatu yang memang ternyata mungkin luput kita. Ya. Belajar terus kita berusaha menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang betul-betul istimewa, yang pertama semua kualitas
ibadah kita, maka pertama pula takwa kita sebagai targetan, harapan dari Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tattaqun. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah selesai ya, kajian kita di pagi hari ini bersama dengan Ustaz Indra. Ustaz, terima kasih atas kehadiran dan ilmu yang telah disampaikannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Sampai berjumpa di kajian PKS TV, kajian pagi PKS TV Jawa Barat di waktu yang berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita, semangat kepada kita untuk terus bisa menjaga amal-amal kita di bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqallu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.